Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu bahagia ya. Di video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan mengenai bagaimana pencatatan neraca saldo. Nah, di video kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita membutuhkan sumber data dari neraca saldo dan data-data penyesuaian akhir bulan. Baik, jadi sumber data yang pertama kita lihat yaitu neraca saldo periode yang bersangkutan, atau pada kali ini yaitu periode Oktober. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya, yaitu ada kas, piutang dagang, perlengkapan, persediaan barang dagang, dan selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah di sini keterangan lain merupakan keterangan penyesuaian atau yang nanti kita kerjakan di jurnal penyesuaian. Ada 5 penyesuaian yang harus disesuaikan. Oke. Nah, setelah kita lihat soalnya dan kita lihat data sebelumnya yaitu neraca saldo, kita langsung kerjakan di Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya, adik-adik formnya. Nah, di sini nanti ada tanggal, lalu di sebelahnya ada keterangan, di sebelahnya ada ref, selanjutnya ada debit, dan ada kredit. Oke, untuk tanggalnya karena ini penyesuaian, jadi kita catat di akhir bulan tentunya, yaitu tanggal 31. Kita langsung lihat yang nomor 1. Nilai persediaan barang dagang per 31 Oktober 2021 sebesar 5 juta. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya yaitu berarti persediaan barang dagang yang ada di toko pada 31 Oktober 2021 ada 5 juta. Lalu bagaimana mengerjakannya? Oke, yang pertama ini kan perusahaan dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Berarti kita debitkan dulu ikhtisar laba rugi. Nah, di ikhtisar laba rugi ini yang harus kita catatkan yaitu persediaan barang dagang lama sebesar 6 juta. Selanjutnya di kolom kredit ada persediaan barang dagang awal. Nah, sama ya, persediaan barang dagang awal atau persediaan barang dagang lama sebesar 6 juta. Nah, selanjutnya ada 2. Pada nomor 1 ada 2 yang harus kita tuliskan. Ada 2 pasang. Ini kan satu pasang ya, debit kredit. Selanjutnya ada lagi yaitu persediaan barang dagang akhir. Di kolom debit dan ikhtisar laba rugi di kolom kredit. Nah, lalu berapa nominal yang kita tuliskan? Nominal yang harus dituliskan yaitu sebesar 5 juta. Oke, akan kakak jelaskan mengapa seperti ini. Karena yang pertama, kita harus mengenolkan persediaan barang dagang yang ada, yaitu sebesar 6 juta. Lalu, karena di data penyesuaian persediaan barang dagang per 31 Oktober, jadi ini data yang paling terbaru, ter-up to date, sebesar 5 juta, kita harus memasukkan data yang telah disesuaikan. Ternyata persediaan barang dagang yang ada
di toko sebesar 5 juta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, di akhir bulan biasanya perusahaan dagang itu melakukan stok opnam atau penyesuaian data. Apakah yang dicatatan, persediaan barang dagang yang dicatatan sama dengan bukti fisiknya? Seperti itu. Nah, ini setelah dicek ternyata bukti fisiknya hanya ada 5 juta. Jadi persediaan barang dagang yang awal, data yang awal kita nolkan dulu, lalu kita masukkan persediaan barang dagang akhir atau yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tanggal 31 masih sama. Nah, di sini peralatan kantor menyusut 12% per tahun. Sebelum ditulis, kita harus menghitung dulu penyusutannya itu sebesar berapa sih. Nah, ini kita tulis dulu penyusutan peralatan. Ya, ada penyusutan 12% per tahun. Selanjutnya kita hitung dulu 12% dikali berapa jumlah peralatannya. Nah, peralatan kantornya ini sebesar 700.000. Berarti 12% dikali 700.000. Mengapa kita hitung seperti ini? Untuk mengetahui penyusutan peralatan dalam 1 tahunnya. Nah, ini perhitungan ini untuk mengetahui penyusutan peralatan selama 1 tahun. Oke, nah ini dalam soal ini berarti kita diharuskan untuk menghitung penyusutan peralatan kantor selama 1 bulan ini, yaitu bulan Oktober. Maka kita hitung saja. Oh ya, kita hitung dulu penyusutan selama 1 tahunnya. 12% dikalikan 700. Nah, ini penyusutan selama 1 tahunnya. Nah, untuk mengetahui penyusutan selama 1 bulan, maka kita bagi saja dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Penyusutan peralatan per bulan 84.000 dibagi 12. Seperti ini kan? Oke, kita langsung hitung saja. 84.000 dibagi 12. Nah, jadi 1 bulan ada penyusutan sebesar 7.000. Oke, kita catat langsung ya. Nah, apa yang didebit? Yang didebit yaitu beban penyusutan peralatan. Yang dikredit akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti ini yang kita tuliskan ya tadi penyusutan per bulannya. Yang selanjutnya yaitu nomor 3. Persediaan perlengkapan yang tersisa sebesar 50.000. Oke, kita lihat dulu perlengkapan yang ada. Perlengkapan yang ada di data sebesar 300.000, data neraca saldo. Lalu setelah melihat data penyesuaian atau perlengkapan yang sesungguhnya, terlihat ada 50.000 saja. Maka kita harus mencari berapakah peralatan yang sudah dipakai. Oke, kita hitung dulu di sini ya. Perlengkapan awal itu perlengkapan awal ada 300.000. Perlengkapan yang tersisa, maka 300.000 dikurangi 50.000 merupakan perlengkapan yang digunakan atau yang harus disesuaikan.
yaitu sebesar 250.000. Seperti ini. Oke. Nah, ini yang harus kita sesuaikan di jurnal penyesuaian, yaitu dimasukkan di beban perlengkapan karena perlengkapan yang berkurang atau yang digunakan, yang terpakai. Debit. Yang dikreditnya ya perlengkapan. Oke, sebesar 250.000. Ini sama. Nah, oke, kita next ke nomor 4. Tanggalnya 31 masih sama. Sewa sebesar 600.000 merupakan biaya sewa untuk 3 bulan terhitung Oktober sampai dengan Desember. Karena kita sudah menggunakan sewa atau menggunakan ini sewanya sewa gedung ya. Karena kita sudah menggunakan gedung selama 1 bulan, maka kita harus menghitung beban sewa yang sudah berkurang. Nah, jadi kan 600.000 itu selama 3 bulan. Karena kita baru menggunakannya 1 bulan, berarti yang sudah kita gunakan berapa ratus ribu, seperti itu. Oke, langsung dihitung saja ya. Di sini ada beban sewa 600.000 per bulan, per 3 bulan. Oke. Selanjutnya kita hitung dulu beban sewa per 1 bulannya itu berapa ratus ribu ya. Nah, beban sewa per 1 bulan berarti 600.000 dibagi 3, karena 600.000 itu untuk 3 bulan. Nah, ternyata 1 bulan itu ada 200.000. Langsung saja ditulis. Di sini di debitnya kita tulis yaitu sewa dibayar di muka. Lalu di kreditnya ditulis beban sewa. Nah, karena beban sewanya berkurang yang sudah digunakan selama 1 bulan. Nominalnya yaitu sebesar 200.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang terakhir atau nomor 5, biaya listrik yang masih terutang untuk bulan Oktober 2021 sebesar 50.000. Jadi ada biaya listrik yang belum dibayarkan selama bulan Oktober ini. Oke, kita harus menghitungnya. Nah, tanggalnya masih sama 31. Di debitnya ada beban listrik. Sebesar 50.000 rupiah. Di kreditnya ada utang listrik karena di keterangannya masih terutang, berarti bukan kas ya, berarti sebelumnya biaya listrik ini atau beban listrik ini kita menghutang, perusahaan menghutang gitu. Nah, jadi ditulisnya utang listrik berkurang atau di kredit seperti ini sebesar 50.000. Nah, seperti ini adik-adik cara mengerjakan jurnal penyesuaian perusahaan dagang metode ikhtisar laba rugi. Nah, jadi jangan lupa ya, ini sebenarnya sama seperti jurnal penyesuaian perusahaan jasa, yang membedakan yaitu di nomor 1. Nah, kita harus menyesuaikan persediaan barang dagang yang berubah datanya menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Diingat-ingat ya, yang pertama kita harus menolkan dulu persediaan barang dagang awal. Lalu selanjutnya kita memasukkan data yang baru, yaitu data persediaan barang dagangan yang akhir.
sebesar 5 juta. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kuncinya hanya itu yang membedakan antara jurnal penyesuaian perusahaan dagang dan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Nah adik-adik, seperti inilah cara mengerjakan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Tonton terus ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.